Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman ya tentang apakah bibit dari biji bunga sudah bisa menghasilkan katak apa belum teman-teman. Nah, di tahun baru ini mudah-mudahan tetap terus semangat ya teman-teman, dan lebih semangat dari tahun-tahun kemarin. Nah, alhamdulillah di sini sudah tumbuh bagus ya teman-teman. Di sini sudah tumbuh bagus. Ini bukan dari bibit biji bunga teman-teman. Nanti kita coba lihat di sana yang dari bibit biji bunga. Ini dari bibit biji katak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau bibit dari biji katak teman-teman ya, itu tunas pertama pun sudah bisa menghasilkan katak teman-teman. Seperti ya inilah, seperti ini. Ini sudah bisa menghasilkan katak meskipun masih kecil walaupun tunas pertama. Kalau yang bibit kataknya itu bibit katak sedang atau bibit katak yang tidak terlalu kecil lah, atau kalau katak mini yang ukuran 1000 mungkin ya tunas kedua baru bisa menghasilkan katak teman-teman. Nah, ini tunas pertama sudah kelihatan kataknya seperti ini teman-teman ya. Nah ini tanaman yang ditanam di sini, ini tumpang sari dengan kopi teman-teman. Tuh masih rimbun kopinya. Dan memang kalau yang tanaman dari bibit katak itu yang cukup besar-besar seperti ini ya, itu tetap sudah tumbuh kataknya teman-teman, sudah bisa menghasilkan katak. Tapi kalau bibit dari biji bunga apakah sudah bisa menghasilkan biji katak atau belum? Kita mau tengok ke lahan yang khusus 100% dari bibit biji bunga porang di sana teman-teman. Kita sambil jalan ke sana karena barusan saya menengok kebun yang di sini apakah tumbuhnya bagus apa enggak. Ternyata memang ya bagus ya. Tuh, nanti kedepannya ini juga mau di full porang, jadi kopi-kopinya itu mau ditebangi dan mau ditanami porang. Nah, kalau katak yang cukup besar, katak super itu biasanya segini. Ini pohon kedua udah besar-besar teman-teman. Nah, mungkin banyak yang bertanya dari teman-teman ya, kenapa ditaruh seperti ini? Karena untuk nakut-nakutin babi hutan, karena di sini lahannya kan dekat hutan teman-teman. Jadi ditaruh seperti ini biar takut gitu. Jadi nggak kesini babinya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia. Ini yang mau saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini bibit dari biji bunga. Pasti banyak yang bertanya kenapa di daunnya sangat nguning atau bolong-bolong di lahan ini. Ya karena ini full tanpa ada naungan sama sekali. Ya, tanpa ada naungan sama sekali, dan ini bibit dari biji bunga porang. 100% dari bibit biji bunga porang. Dan pohonnya sebenarnya nggak kalah jauh dengan bibit katak teman-teman. Ini sudah tunas yang keempat kali. Kalau yang kelima kali otomatis akan lebih besar lagi. Nah, tuh seperti kalian lihat ya. Tanpa naungan nih. Tanpa naungan saya berani coba. Kalau di lahan ini sekitar 25.000 bibit biji bunga porang. Dan kalau tunas pertama, kemudian tunas kedua sampai keempat itu masih cukup rusak teman-teman, seperti ini.
tapi nggak masalah nanti ketika tunas sudah memasuki tunas kelima dan cuaca pun sudah stabil, hujan gitu, nggak panas seperti kemarin, itu nanti daunnya sudah agak menghijau, tidak bolong-bolong lagi. Jadi akan seperti ini, hijau semua. Dan sambil nanti kita pupuk menggunakan pupuk daun teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman ya, tadi saya bilang apakah bibit biji bunga porang ini sudah bisa menghasilkan katak apa belum? Kita bisa lihat di sini. Gak usah jauh-jauh, kita lihat di sini. Nah, dan jawabannya bisa kalian jawab sendiri. Ini bisa kalian lihat, ternyata bibit dari biji bunga porang itu sudah bisa menghasilkan katak. Ini di tunas yang keempat teman-teman. Kalau tunas pertama, kedua, ketiga itu belum, cuman ada tanda-tanda sedikit gitu, tapi dia tidak bisa membesar seperti ini. Kalau yang keempat kalinya ini sudah bisa membesar. Dan ini nanti yang kelima otomatis akan lebih besar lagi. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman, karena kemarin juga banyak yang bertanya kalau bibit dari biji katak apakah sudah bisa menghasilkan katak. Terus saya bilang jangan khawatir teman-teman. Jangankan bibit dari biji katak, bibit dari biji bunga saja sudah bisa menghasilkan katak dalam satu musim teman-teman. Terbukti ini di tunas yang keempat ini sudah bisa menghasilkan katak, apalagi nanti tunas kelima dan keenam dan seterusnya teman-teman ya, sampai nanti masa dorman pasti sudah bisa menghasilkan katak lebih dari satu kalau tumbuhnya normal sampai nanti musim dorman. Kalau nggak percaya kita coba lihat lagi ya, ini dia nih ya, bisa kalian lihat. Kemudian ini walaupun masih kecil, ini nanti kalau udah tua ini udah besar teman-teman ya. Coba kita lihat ke atas. Nah, ini ada porang, biji bunga porang tapi porang hitam nih teman-teman. Ini juga porang hitam. Tadinya juga saya agak ragu ketika nanam ini, tapi karena teman sudah banyak yang membuktikan dan saya tidak tanggung-tanggung, sekali tanam di tempat ini cukup, ya menurut saya cukup banyak, dan alhamdulillah masih sesuai lah dengan harapan, karena harapan saya nanti bisa tembus 1 on dalam satu musim teman-teman. Nih bisa kalian lihat, ini kataknya, ini juga tuh, ini juga, dan nanti pohon yang kelima ini udah cukup besar kataknya teman-teman. Dan ini kemarin kenapa ini bolong-bolong seperti ini daunnya teman-teman, ini memang sangat terik sekali kemarin tuh, sangat terik sekali karena tanpa naungan bibit dari biji bunga ya udah otomatis pada menguning ya. Tapi nanti ketika tunas sudah cukup besar, insya Allah akan lebih tahan lagi teman-teman, akan lebih tahan daunnya terhadap panas. Kita coba lihat dari atas biar semuanya kelihatan. Tuh bisa kalian lihat,
Di sini bagus-bagus ya, tidak terlalu menguning daunnya. Tuh. Dan ini 11-12 dengan bibit katak yang katak mini ya teman-teman. Bahkan ini yang banyak juga yang cukup besar tumbuhnya. Udah mulai menghijau. Oke teman-teman, jadi jangan ragu lagi kalian kalau mau tanam dari bibit biji bunga pun jangan ragu lagi, karena ya kalau perawatannya bagus. Dan saya sarankan kalau kalian tanam dari bibit biji bunga ini sebaiknya di bawah naungan ya, sebaiknya di bawah naungan biar tidak terlalu kena terik matahari. Oke teman-teman, mungkin video kali ini itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.